Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C hari ini akan praktikum mengenai uji kebocoran radiasi pesawat Sinar X Industri dengan kelompok kami yaitu Dimas Rizky Ardika, saya Dafa Azza Zakia, Saya Devriska Nurayu Brahita. Saya Aurora Zelia Rania. Saya Beta Malia. Oke, di mana tujuan dari praktikum kali ini itu adalah untuk yang pertama menyebutkan definisi kebocoran pesawat Sinar X, kemudian menyebutkan batas yang diperbolehkan untuk kebocoran pesawat Sinar X, lalu menjelaskan metode pengujian kebocoran radiasi Sinar X dan melaksanakan pengukuran kebocoran pesawat radiasi Sinar X. Oke, sebelum melaksanakan praktikum uji kebocoran Sinar X Industri, kita harus menggunakan APD-APD. APD itu alat pelindung diri ya, dan di mana APD-APD-nya itu ada yang pertama ini ada dosimeter saku. Nah, lalu ini ada survometer sama pelindung awas hati radiasinya, ada tali kuning sama jangan lupa wear pack ya guys. Ini juga ada pendos, juga jangan. Oke guys, jadi di depan kita ini ada mesin Sinar X tipe Rigaco. Terus kita harus menentukan tegangan maksimumnya dulu. Itu sebesar 150. Nah, terus sebelum kita mengoperasikan ini, kita melihat dulu apakah perlu di-edging atau enggak. Kalau seperti ini lampunya sudah mati berarti kita tidak perlu meng-edging lagi ya, tapi sebelum itu misalnya seperti ini ya. Nah, jika lampunya masih hidup berarti kita perlu melakukan edging terlebih dahulu itu sampai lampunya mati. Jadi karena ini tadi di maksimumnya 150, tegangannya 150 sudah mati, sudah ter-edging, maka kita bisa mengoperasikan mesin ini. Dan ini diatur waktunya itu 2 menit untuk pengoperasian. Pada mesin ini itu ada 3 pengunci ya, 3 pengaman. Yang pertama kita itu untuk menghidupkan mesinnya perlu nyetekin itu yang pertama kita perlu menaikkan saklarnya dulu ke on. Ini posisinya ke atas ya. Terus yang kedua kita memasukkan kunci ini ke sini, lalu kita putar ke kanan seperti itu, maka lampu kuning yang menunjukkan bahwa mesin siap dioperasikan. Lalu untuk mengoperasikan mesin ini kita tekan on di sini begitu. Nah, jadi sesuai dengan apa yang ada pada di modul, ini terdapat tabung Sinar X dan ini merupakan vokal spotnya. Nah, sesuai dengan di modul, jarak yang diukur dari vokal spot adalah 1 meter dan terdapat dua alat dosimeter saku untuk mengukur radiasinya. Yang pertama, 1 dosimeter saku ditaruh pada bagian bawah, lalu yang pada bagian dosimeter kedua ditaruh pada sini, penyangga ini. Nah, pertama-tama kita ukur dahulu. Jadi di sini yang terlihat di sini jarak vokal spot ke lantai 90. Jadi ini dianggap 1 meter. Nah, terus ini diukur terlebih dahulu. Nah, ini jaraknya ini 1 meter, maka ini sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dosimeter sakunya ditaruh dosimeter saku ditaruh yang pertama ditaruh pada lantai, namun dosimeter itu dipastikan menyala terlebih dahulu. Jadi ini dinyalakan. Diagramnya apa tuh?
Gak mau nyala ya. Nah ini dosimeternya yang pertama dinyalakan dahulu, lalu yang kedua juga dinyalakan. Nah ini dinyalakan seperti ini. Lalu ini kan bisa dilihat ini dose rate-nya yang menyala. Nah untuk praktikum kali ini dosimeter satunya ini harus diubah dahulu ke dos. Caranya adalah dengan menekan mode. Nah ini ya bisa terlihat lampu di dos yang menyala. Yang ini juga harus diubah terlebih dahulu ke dos. Nah, setelah sudah menyala, ini satu ini ditaruh di bagian bawah. Lalu yang kedua ini ditempelkan pada penyangga ini. Nah, setelah sudah tertempel, jadi alatnya sudah siap digunakan. Nah, percobaan ini tabung sinar X ini akan dinyalakan 2 kali untuk mengukur sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Ketika yang pertama kita mengukur sudut 0 derajat dan 90 derajat. Lalu untuk mengukur sudut 270 derajat dan 360 derajat, tabung sinar X yang tadinya ininya di bawah lalu diputar jadinya ininya menghadap ke sini sehingga bisa mengukur untuk sudut 180 derajat dan 270 derajat. Sebelum kita mengambil data, kita melakukan APD yang dilakukan sebelumnya. Pertama kita menutup ruang radiasinya. Setelah itu kita pasang garis kuning. Setelah itu kita mengatur survei meter dikali 1. Oke, selanjutnya kita atur pada skala 1x1. Ini pada titik A terukur 0. Berarti ini aman untuk masyarakat dan operator. Oke, selanjutnya kita nolkan. Sekarang ambil data. Oke, sekarang kita mengukur pada titik A dengan skala kali 1 terukur sekitar 0,9. Selanjutnya kita mengukur di titik B dalam waktu 2 menit. Ini terukur 0,4. Selanjutnya kita mengukur di titik C, ini sekitar 0,1 yang terukur pada titik C.
titik D ini terukur sekitar 0,4 mikroronser per jam. Oke, setelah kita sudah memeriksa tadi, kita periksa lagi terus 0 di survei meternya. Apabila sudah 0, kita boleh masuk ke daerah radiasi. Dan kita cek angka yang terdapat pada dosimeter saku. Ini terdapat 0,13 dan di bawah dosimeternya terdapat 0,18. Nilai dosimeter saku tadi kita kalikan dengan faktor kalibrasi kali 1 sebesar 1,01.